Putri Olivia hadir. Yelgayani sakit juga. Zara Ramadhani, Ardi Isanur, Fakian Razan, M. Zaki, Muhammad Alfa, Muhammad Husni, Yaumulana, Yusuf Mahendra, Zidni Roza, Rira Amita, Hana Hanifah, berangkat ya. Ida, Mutiara, Nur Aidia, Selfie, Safa, semuanya sudah dipanggil ya? Ya. Oke. Jadi kita hari ini akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tetapi sebelum itu kita akan mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu persamaan linear satu variabel. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari. Nah, sekarang saya akan membagikan pada QR. Jadi silakan kalian siapkan HP atau laptop kalian masing-masing. Saya disiapkan ya sekarang. Nanti silakan kalian scan, lalu kalian kerjakan dua soal nanti di sana. Jadi soalnya cukup mudah, tetapi walaupun mudah, silakan kalian tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bisa di scan ya. Oke, pertanyaan pertama udah ada yang menjawab. Dua. Kalian siapa yang jawab kalian? Salahnya. Pertanyaan pertama udah ada menjawab semua.
Dan kalian diminta untuk menentukan nilai A. Ini masih gampang ya, kalian bisa pindahkan kelasnya atau kalian kurangkan kedua kelas dengan 2, kemudian kalian cari nilai A. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, jadi di sini kalian diberikan soal cerita, kalian diminta untuk menentukan harga dari satu coklatnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat soal cerita ini dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa menuliskan persamaan dan juga penyelesaiannya ke depan? Saya. Oke, Nadia, silahkan ke depan. Bisa dituliskan ya jawabannya. Jadi penyelesaian seperti ini untuk yang nomor 2 sudah benar ya. Jadi kita mencari nilai X-nya sehingga kita ketahui harga satu coklatnya berapa. Nah, semisal kalian diberikan soal untuk menentukan harga dengan coklat yang memiliki 2 jenis berbeda. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah satu persamaan seperti ini cukup untuk menyelesaikan harga dari 2 jenis coklat yang berbeda? Nah, kalau tidak, apa yang harus kita tambahkan supaya kita bisa mencari harga masing-masing jenis coklatnya? Bu. Oke, jadi silakan Ditambahin persamaannya. benar sekali. Jadi, untuk mencari harga masing-masing jenis coklatnya, kita perlu menambah satu persamaan lagi. Karena kita kan diminta untuk mencari harga dari 2 jenis coklat yang berbeda. Itu artinya kita sama saja mencari 2 variabel berbeda. Nah, karena kita mencari 2 variabel berbeda, maka kita juga perlu 2 persamaan. Inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear dual variabel, yaitu materi yang akan kita pelajari pada materi ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dual variabel dengan metode substitusi. Nah, selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk memudahkan, kelompoknya bisa sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ya. Jadi mulai dari sebelah kiri saya, kiri depan saya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tiap kelompok sudah saya bagikan LKM yang nantinya akan kalian diskusikan sepanjang pembelajaran ini. Silakan kalian bisa amati, kalian baca terlebih dahulu. Itu di halaman pertama ada identitas. Silakan kalian isi kelompok berapa dan juga nama anggotanya. Semuanya sudah menuliskan identitas kelompoknya ya? Oke, sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang ada di sana, kalian bisa baca. Di situ ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga petunjuk pengerjaan. Jadi nanti kalian akan belajar menggunakan Scratch. Jadi di situ kalian akan diberikan cerita dan juga dialog-dialog antar tokoh, dan kalian diminta untuk memecahkan misteri harga warung pecel lele. Oke, sekarang kalian bisa scan QR code di sini. Itu
dialog yang sebelumnya, kalian bisa klik panah ke kiri. Oke. Nanti kalian dialog selanjutnya ya. Nah, di sini ada tokoh yang pertama, yaitu Memet. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh Memet ingin membeli di warung pecel lele. Nah, ini menu-menunya. Dia bilang kalau dia mau pesan satu paket pecel lele dan satu paket pecel ayam. Kemudian total harganya itu 30.000. Tetapi si penjual bilang kalau kertas notanya itu sedang habis. Nah, di sini kalian itu diminta untuk melengkapi nota yang hilang. Nah, bisa dilihat di LKM kalian masing-masing. Di situ ada ilustrasi nota dari Memet. Jadi dia kan tadi pesan satu pecel ayam dan juga satu pecel lele. Kemudian total harganya itu 30.000. Nah, kita next ke dialog selanjutnya. Nah, di sini ada tokoh yang kedua, yaitu tokoh Putri. Nah, di sini Putri juga ingin memesan di warung pecel lele. Nah, di sini dia bilang kalau dia mau pesan satu pecel ayam. Dia tanyakan harganya. Dan ternyata harga satu pecel ayam itu 18.000. Bisa dilihat ilustrasinya lagi di LKM kalian masing-masing. Di situ dituliskan kalau pesanan dari Putri itu adalah satu pecel ayam yang harganya 18.000. Kita masuk ke cerita selanjutnya. Silakan kalian bisa klik panah yang ada di kanan bawah. Nah, panahnya kok nggak ada? Ada Pak. Nah, di sini kalian bisa klik tombol panah yang ke atas dan juga ke bawah. Nah, panah yang ke bawah itu untuk dialog selanjutnya. Oke. Bawah atas. Nah, ini ada Memet. Sabar ya. Kalian bisa cermati ya dialog Memet dan juga Putri di situ. Nah, di sini tuh Putri mengatakan kalau dia ingin membungkus paket pecel lele. Namun dia tidak tahu harga dari paket pecel lelenya itu berapa. Nah, dari sini kalian diminta untuk membantu Putri menemukan harga dari satu pecel lele. Nah, kalian bisa lihat LKM kalian masing-masing sekarang. Jadi di situ yang kalian punyai adalah total pesanan Memet dan juga total pesanan Putri. Nah, di pesanan Memet kalian sudah tahu kalau total harga satu pecel lele dan juga satu pecel ayam itu semuanya berjumlah 30.000. Dan dari pesanan Putri kalian tahu kalau satu harga pecel ayam itu 18.000. Nah, di sini kalian akan masuk ke menentukan konsep. Apa yang harus kita lakukan di sini untuk mencari tahu harga satu pecel lelenya? Pertama-tama kalian misalkan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan satu pecel ayam itu sama dengan X. Kemudian kita peroleh kalau X itu sama dengan 18.000. Kenapa? Itu dari cerita yang kalian lihat. Jadi kita kan tadi sudah tahu kalau satu pecel ayam itu harganya 18.000. Itulah kenapa X itu sama dengan 18.000 juga. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita misalkan lagi satu paket pecel lele itu dengan Y. Sekarang kalian sudah punya dua pemisalan, yaitu
substitusi itu dari persamaan pertama yang kalian dapat tadi, yaitu X plus Y sama dengan 30.000, kalian masukkan atau kalian substitusikan nilai X yang kalian peroleh tadi. Tadi kalian dapat X itu sama dengan berapa? 18.000. Nah, kita ganti atau kita substitusikan X di persamaan kedua yang kalian peroleh itu dengan 18.000. Maka persamaannya itu menjadi 18.000 plus Y sama dengan 30.000. Nah, sampai di sini paham? Tapi ada yang bingung. Ini Hazan bingung. Hazan bingung di bagian mana? Nah, di sini kalian sudah tahu ya bagaimana cara menentukan X. Seperti persamaan linear satu variabel yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kalian bisa tinggalkan kelas atau kalian kurangkan kedua kelasnya agar kalian bisa mencari nilai Y. Sepertinya untuk permasalahan pertama ini kalian sudah paham ya. Nah, di lembar kerja kalian di halaman selanjutnya itu ada dua permasalahan lagi yang harus kalian selesaikan. Caranya juga sama persis seperti permasalahan yang pertama. Kalian bisa buka stres kalian lagi, kalian lanjutkan ceritanya, ikuti setiap petunjuk pengerjaan yang ada di LKM kalian. Silakan bisa dimulai ya dari sekarang. Saya tunjuk sayang. Saya enggak yang belum. Oh, ini Kan udah tahu tuh, udah tahu harga pecel lelenya. Berarti gini aja nggak sih Bu? Diperoleh ini Bukan, ini tuh misalkan satu paket pecel tempe itu sama dengan X, maka diperoleh X sama dengan oh gitu. benar ini. Misalkan dua paket pecel lele itu sama dengan 2X. Misalkan dua paket pecel lele itu sama dengan X. Maka diperoleh 2X sama dengan kalian bisa lanjutkan permasalahan saja ya.
Kelompok yang lainnya bisa mendengar, terus kalian bisa koreksi jawaban kalian ya dengan kelompok yang maju. Iya. Sik. Ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5. Izin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Yang soal pertama itu kan sudah diketahui yang paket pecel ayamnya itu kan dari notasi putri itu 18.000. Nah, jadi kita mencari paket pecel lele. Nah, dari kelompok kami kita menghitung bahwa hasil harga dari paket pecel lele itu harganya 12.000. Selanjutnya yang permasalahan kedua. Oke, yang kedua, Putri membungkuskan bungkus 2 paket pecel lele dan juga 1 paket pakai tempe ya. Nah, tadi paket pecel lele sudah diketahui dari soal yang pertama yaitu 12.000. Jadi 2 paket pecel lele itu adalah 24.000. Lalu untuk totalnya itu kan 32.000. Jadi kita mencari harga paket tempe. Nah, jadi untuk harga paket tempenya itu 8.000. Didapatkan dari 24. Keberucut dikali 24. Nah, selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Mehmet kan ingin menraktir temannya, yaitu dengan memesan 12 paket pecel ayam dan 5 paket ikan goreng. Di persoalan sebelumnya kan sudah diketahui bahwa 1 paket pecel ayam yaitu harganya 18.000. Berarti
tinggal kita misalkan kalau X-nya itu tuh paket pecel ayam, kemudian untuk yang Y-nya itu paket ikan goreng, kemudian diperoleh tadi kan paket pecel ayamnya memang pengen 12 porsi, berarti kan 12X ditambah 5Y, 5Y didapat dari 5 paket ikan goreng, kemudian untuk totalnya semua yaitu jumlahnya 316.000. Nah kan 12X berarti 12 dikali harga X-nya itu 18.000, berarti 12 dikali 18.000 yaitu 216.000. Kemudian ditambah 5Y, kan kita tidak tahu nilainya berapa. Kemudian 216.000 ditambah 5Y sama dengan 316.000 didapat dari total perolehan semuanya. Kemudian kita tinggal pindahkan luas-luasnya aja, kemudian didapat untuk paket ikan gorengnya itu untuk satu porsinya harganya 20.000. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Kelompok satu dulu. Kelompok satu sama mas? Sama. Nggak boleh ditutup kelompok Oke, lima. baik. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih kelompok lima. Adakah kelompok lagi yang ingin maju ke depan menyampaikan jawabannya? Tidak ada Bu. Tidak bu. Sama kok. Jawabannya sama Bu. Oke, karena semua jawaban dari kelompok sudah sama semua ya, itu berarti kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kalian bisa buka lembar LKM kalian di halaman terakhir. Jadi di situ ada refleksi. Kalian bisa mengisi dengan jujur bagaimana cara mencari harga benda yang belum diketahui. Jika sudah ada benda lain yang harganya
Semuanya silakan bisa scan menuju area yang di depan ya. Semuanya terus manusia cantik sopo. Tapi gak ngono ta. Makul gak sih? Makul lagi. Makul lagi makul. Aku jadi siapa? Di aja ini ya. Semuanya udah bergabung ya? Udah siap? Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya kok nggak ada? Bisa dilihat di depan dia pertanyaannya. Aku lupa tuh. Tak kira berjepit di betul suara ya. Aku tak betul. Cinta loh. Ayo, stop. Orang ya. Oke, pertanyaan pertama udah menjawab semuanya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ayo siapa yang jawab itu? Mau? Ayo siapa yang salah? Salah jawab dulu. Oke, bisa diperbaiki ya ini pertanyaan kedua. Oh, yang mendapatkan peringkat pertama siapa? Ya, ini yang kedua siapa ya? Gomblo itu siapa ya? Ya, kita next ya. Mungkin kok itu
untuk itu ya. Yes, oke, kita lihat recapnya ya. Bo, siapa Bo? Bo siapa? Bo siapa? Ini gomblo lagi menurut gue sih siapa ya? Gomblo atau Siti? Gomblo Siti. Bo ini Bo ini Bo. Next ya, pertanyaan terakhir. Proses disekat. Oke ya, untuk soal yang nomor 3 ini. Dari masih dia belum jawab, masih Bu. Masih kurang 4. Kita lagi. Oke, yang belum jawab. Kurang, ayo. Oh, banyak yang salah. Wih, keren nih. Oh, siapa ya? Selamat ya kepada bos. Siapa? Ini bos. Oke, karena kalian sudah selesai mengerjakan kuis, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi hari ini materi yang telah kalian pelajari adalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan untuk metode substitusi, langkah yang harus kalian lakukan adalah membuat persamaannya terlebih dahulu. Kalian memisahkan dengan sebuah variabel, lalu kalian substitusikan atau ganti variabel tersebut dengan nilai yang diketahui. Untuk melatih pembelajaran pada siang hari ini, bagaimana nih? Untuk melatih pembelajaran pada hari ini, silakan kalian mengisi Mentimeter. Kalian bisa isi apakah kalian sangat paham, masih bingung, atau sangat bingung. Nggak kelihatan tuh. Kalau kalian sangat paham, bisa klik remote yang ini. Kalau kalian masih bingung, pilih yang kedua. Kalau sangat bingung, bisa klik remote ikon yang ketiga. Oke, masih ada 3 orang yang masih bingung. Apakah sudah mengisi untuk refleksi hari ini?
Perkenalkan, namanya siapa? Nama aku Selvina Bila Hakim. Halo, aku Putri Olivia. Dengan Muhammad Zakia Rosid. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran ini sudah jelas dan terukur? Sudah. Jelas banget tadi udah ngejelasinnya dengan baik sih. Menurutku sudah jelas banget sih dari pembelajaran tadi. Terus selanjutnya, apakah aktivitas peserta didik cukup beragam dan mendorong keaktifan mereka? Untuk aktivitas mereka mungkin banyak banget ya, dari presentasi terus kelompok terus maju sih. Cukup, apalagi tadi ada yang kelompok-kelompok gitu kan, diskusinya jadi lebih ini sih. Cukup beragam karena tadi ada yang aktif juga buat menjawab pertanyaan. Lalu apakah model atau metode pembelajaran yang dipilih oleh kami itu sudah sesuai dengan materi yang kami pilih? Sudah sesuai. Sesuai juga, tadi juga terbantu dari aplikasi Scratch juga ya, itu menarik banget sih. Menurut saya tuh udah amat banget sesuai sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah media yang dipilih mudah digunakan oleh guru dan peserta didik? Itu tadi mudah banget untuk kita akses juga. Untuk saya pribadi mudah karena ada ini ya, alur dari gurunya menjelaskan. Mudah digunakan, cuman tadi ada beberapa bagian Scratch itu ada yang kurang sesuai sehingga ada yang error gitu. Baik, terima kasih. Lalu, apakah instrumen asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Sudah sesuai. Menurut saya sih sudah sesuai. Sudah. Oke. Lalu, apakah untuk RPP sudah mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik? Udah, tadi udah jelas juga. Sudah mengakomodasi juga. Bagaimana strategi guru dalam memberikan scaffolding kepada peserta didik yang mengalami kesulitan? Guru membantu, dan tadi Ibu Maria itu kan berkeliling ya, mengecek murid-murid yang kesusahan dan membantunya untuk lebih mudah. Menurutku strateginya tuh udah sangat baik sih. Mungkin tadi lebih ke menanyakan bagaimana kesulitannya dan membantu murid yang belum paham gitu. Lalu bagian mana dari RPP yang menurut Anda itu sudah efektif? Bagian yang kelompokan itu bagus banget karena memudahkan kita belajar, berdiskusi juga, saling bantu. Mungkin di bagian aktivitasnya sih udah sangat amat efektif. Menurut saya bagian yang sudah efektif itu pada bagian menjelaskan materi tadi ya. Ya itu menurut saya sudah efektif juga, sama bagian LKM dengan Maria mengulas kembali jawaban LKM dari murid. Oke. Lalu menurut Anda yang masih perlu untuk diperbaiki yang mana? Perbaiki, kalau menurut saya belum nggak ada ya, karena dari tadi lancar semua sih. Mungkin saat presentasi tadi sih, presentasi jawaban. Mungkin pada bagian tadi ya media pembelajaran dari Scratch itu ada backdrop atau elemen-elemen yang kurang sesuai dan terjadi error. Dan di bagian terakhir itu murid kurang ditanyakan kembali apakah sudah memahami sepenuhnya. Itu menurut saya kurangnya seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah ada kendala yang mungkin muncul saat pelaksanaan pembelajaran? Tadi pada bagian Scratch sih, soalnya kan harus download file dulu ya. Itu yang mungkin kendala. Mungkin pas saat diskusi itu sangat amat ramai ya, karena sesi diskusi sih, itu aja. Mungkin dari koneksi, karena kan kita pakai online ya, jadi itu koneksinya agak lemot. Selanjutnya yang terakhir yaitu apa saran Anda agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik? Mungkin saat presentasi bisa dipilih secara acak dan itu sudah pasti jawabannya sih. Ya, yang tadi itu diperbaiki lagi pada bagian Scratch supaya tidak ada error, dan juga lebih disiapkan lagi device-nya agar pada saat download Scratch itu tidak ada yang terkendala, seperti itu sih. Mungkin lebih di ini sih, lebih materinya lebih dikuatin lagi. Sebenarnya tadi udah cukup jelas, mungkin lebih dimantapkan lagi. Oke, terima kasih Selvi. Ya, sama-sama.